Yang pertama adalah Lazada, di mana menawarkan berbagai macam produk seperti elektronik, peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, dan menawarkan berbagai macam diskon yang menarik. Yang kedua adalah Blibli, di mana menjual berbagai macam produk dan gratis pengiriman barang ke seluruh Indonesia. Di Blibli ini juga ada jaminan pengembalian produk apabila tidak sesuai dengan keinginan. Yang ketiga adalah Zalora. Zalora menawarkan produk-produk dari berbagai brand terkemuka, baik lokal maupun internasional, dengan harga terjangkau. Yang keempat adalah Tokopedia, di mana menawarkan berbagai macam produk-produk dan terdapat berbagai macam promo-promo yang eksklusif. Di Tokopedia ini juga akan memberikan Anda pengalaman belanja online lebih praktis dan cepat. Kelima adalah Elevania, di mana menjual berbagai macam produk yang telah dikategorikan seperti fashion, kesehatan, kebutuhan anak, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Yang keenam adalah Shopee, di mana menawarkan berbagai macam produk-produk yang menarik dan berbagai macam diskon yang akan menarik minat pembeli. Yang ketujuh adalah Bukalapak, di mana menyediakan banyak pilihan ekspedisi yang dapat disesuaikan dengan ongkos jasa kirimnya, menawarkan banyak diskon dan jenis produk tertentu yang dijual dalam marketplace-nya. Yang kedelapan adalah Amazon, di mana melayani pengiriman untuk ke luar negeri. Dan prosesnya pun juga cukup mudah dan cepat. Yang kesembilan adalah Sosiola, di mana menjual berbagai macam produk terpercaya dan terlengkap untuk produk kecantikan, make up, perawatan kulit, dan kosmetik. Yang ke-10 adalah Orami, di mana mengkhususkan menjual produk-produk untuk kebutuhan si kecil dan buah hati. Yang pertama adalah blog Enigma. Di dalam blog ini membahas tentang segala sesuatu yang berbau misterius. Yang kedua adalah Hey Teresia, di mana blog ini membahas tentang seputar makanan dan resep, serta travel blogger. Yang ketiga adalah blog Dani Rahmat, di mana blog ini membahas tentang perencanaan keuangan, investasi, dan kamus keuangan. Yang keempat adalah Jessica Alicia Beauty, di mana blog ini membahas tentang review-review kosmetik dan skincare lainnya. Kelima adalah blog Edukasi Rahmat, di mana di dalamnya terdapat tutorial, media pembelajaran tentang elektronika dan elektronika. Yang keenam adalah Parent Story, di mana blog ini membahas tentang edukasi anak. Yang ketujuh adalah blog Dina Rahmadian, di mana blog ini membahas mengenai jurusan rekam medis. Yang kedelapan adalah blog Cerpen, yang di mana di dalamnya terdapat berbagai macam karya cerita pendek. Yang kesembilan adalah blog Iwan Banaran, di mana blog ini membahas mengenai otomotif.
SB Kids. Di sini anak bisa belajar bernyanyi, bermain game, belajar berhitung, dan juga bisa menonton video yang cukup bagus, menarik sekaligus mendidik. Yang kedua adalah Sesame Street. Di sini anak bisa memilih ratusan tayangan video klip dan aneka mainan sambil belajar alfabet, musik, warna, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Starfall, di mana menampilkan tema utama belajar membaca, menyusun huruf, serta cerita komik dan juga cerita non-fiksi. Yang keempat adalah Cool Math, di mana belajar matematika menjadi mengasyikkan karena melalui games yang interaktif sesuai untuk usia anak 3-12 tahun. Yang kelima adalah Time for Kids, di mana di dalamnya terdapat berbagai video dan juga aneka foto sesuai dengan dunia anak-anak. Yang keenam adalah National Geographic, di mana dikhususkan untuk anak yang menyukai kehidupan binatang dan alam bebas serta berbagai eksperimen sains. Yang ketujuh adalah How Stuff Work, di mana website ini membahas tentang dunia sains untuk anak yang diajarkan melalui aneka games, kuis, dan juga video edukasi. Yang kedelapan adalah Scholastic, di mana menyediakan aktivitas yang bisa dipilih sesuai dengan tingkat usia anak mulai dari prasekolah sampai tingkat menengah atas. Yang kesembilan adalah Exploratorium, di mana website ini membahas tentang sains untuk sarana belajar anak dan berbagai ilmu pengetahuan yang menarik. Yang ke-10 adalah Alzheimer Almanac for Kids, di mana website ini membahas tentang siklus kejadian yang menarik. Yang pertama adalah detik.com, berisi berita lengkap tentang olahraga, politik, ekonomi, resep, teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kompas.com, berisi berita yang aktual dan lengkap serta terpercaya. Yang ketiga adalah liputan6.com, berisi artikel-artikel terbaik serta aktual dan juga terpercaya tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat adalah tribunnews.com, berita yang menyajikan tanpa ada suatu kepentingan golongan. Yang kelima adalah suara.com. Situs ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam mencari berita paling update. Yang keenam adalah merdeka.com. Banyak berita yang diulas dengan berbagai bentuk gaya bahasa dan merupakan salah satu situs paling update di negeri ini. 7 adalah viva.co.id, merupakan anak perusahaan PT PC Media Asia Tbk yang mengelola bisnis penyiaran TV seperti Antv dan TV One. Yang kedelapan adalah kapanlagi.com, berfokus pada berita entertainment. Yang kesembilan adalah okeson.com, banyak memuat berita tentang politik, olahraga, resep, entertainment, sosial media, dan lainnya. Yang ke-10 adalah kompasiana.com, di mana merupakan blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga. Yang pertama adalah Female Daily, merupakan situs media informasi seputar konten dunia wanita. Yang kedua adalah Kaskus,
merupakan forum diskusi hobi, rumah, ribuan komunitas, dan pusat jual beli barang. Yang ketiga adalah Hijabers Community, di mana kegiatannya pengajian rutin dan mengundang ustazah, serta melakukan bakti sosial. Yang keempat adalah Piknik Asik, di mana bertamasya dengan teman dunia maya. Yang kelima adalah Kreavi, komunitas talenta kreatif dengan menghubungkan dengan para desainer dan talenta visual. Yang keenam adalah Klub Buku Indonesia, di mana komunitas ini memiliki kegiatan keseharian yang menarik. Yang ketujuh adalah Indo Runners, di mana tempat berkumpulnya orang Indonesia yang ingin menjalankan pola hidup yang sehat. Ketujuh adalah iPhonesia, sebagai ajang tukar informasi seputar aplikasi dan teknik editing. Kesembilan adalah TDA atau Tangan di Atas, merupakan komunitas bagi orang-orang yang berminat di dunia wirausaha. Yang ke-10 adalah Goodreads Indonesia, di mana komunitas yang ingin mendiskusikan buku-buku. Yang pertama adalah Robbie Leonardi. Website portofolionya ini sangat interaktif, seperti seolah-olah kita sedang bermain game Super Mario. Yang kedua adalah Lizzie Seymour. Website portofolionya didesain dengan karakter, ilustrasi, coding, dan animasi. Yang ketiga adalah Jor Meyer. Desain indah, minimalis, dan mudah dinavigasi menjadi portofolio ini menarik untuk dilihat. Yang keempat adalah Heak. Portofolio ini dibuat menarik dengan skema warna yang indah. Yang kelima adalah Stereo Kreatif, adalah jasa yang menyediakan layanan membuat sebuah brand atau logo perusahaan. Yang keenam adalah Fileworld. Desain portofolio ini sangat menarik untuk dikunjungi. Tampilan portofolio sangat rapi. Yang ketujuh adalah Jeremy Selle, adalah seorang desainer grafis Prancis. Dia ahli membuat ikon-ikon yang indah. Yang kedelapan adalah Mark Thomas, dengan membuat background tipografi. Produknya adalah website dengan model responsif. 9 adalah Julien Renfoil, memiliki ciri desain yang bersih, menggunakan desain tipografi brilian serta karakter yang. Yang ke-10 adalah Rosie Lee, adalah tim kreatif di salah satu perusahaan di New York. Dia sangat ahli dalam menciptakan branding dan